Dan saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Ketika kita mau menurunkan tim U22. Pihak AFF marah sama Sintayong? Iya, karena kita mau menurunkan U22. Artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori umur itu sudah tersedia. Kemenangan atas Bahrain tentunya membuka peluang kita agar bisa lolos Piala Dunia melalui ronde ketiga. Tapi sepertinya ronde keempat jauh lebih masuk akal. Dan kita akan melawan timnas dari Timur Tengah yang tentunya banyak dramanya. Tapi di luar dari itu, satu hal yang tetap kita harus lawan dan kita antisipasi adalah kalau ada muncul mafia bola. Ya, mafia bola ini akan selalu ada dalam bentuk perjudian-perjudian yang mereka lakukan. Konon katanya ronde keempat ini pun bisa jadi ajangnya nanti. Semoga saja ya, semoga saja itu tidak dalam kendali mereka. Dan kali ini aku akan bahas mengenai kenapa mafia ini muncul di permukaan, ditambah muncul nih seorang mantan kriminal yang pernah jadi ketua PSSI, yaitu Nurdin Halid, yang tentunya dia juga sangat tidak senang dengan namanya STY. Mengapa demikian? Ada apa? Apa mereka memang ada kaitannya dengan mafia sepak bola? Yuk kita lihat bareng-bareng, dan jangan lupa komentar ya. Kembali lagi, perlu diketahui negara Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan pemain judi terbanyak di dunia. Menurut survei yang dilakukan John Emprit, Indonesia jadi negara paling banyak yang bermain judi online. Bahkan dari laporan goodstats.id, judi online di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada kuartal pertama tahun ini, Indonesia sudah tembus 100 triliun rupiah. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para mafia bola dan bandar judi yang bermain di Indonesia, karena market judi online di Indonesia termaksud sangat tinggi. Bayangkan saja jika Indonesia masuk di final AFF, maka besar bet judi bola yang akan pegang timnas pasti akan banyak banget, dan timnas harus selalu runner up biar bandar nggak rugi. Skemanya, timnas main bagus di fase grup, antusiasme masyarakat meningkat tinggi, semifinal main dramatis dan menang. Antusiasme masyarakat semakin tinggi, di final, bandar judi, kita mainkan ini, kita akan untung besar. Ya, ini adalah asumsi liar saja, tapi sedikit masuk akal. Perkataan Akmal mengenai AFF marah karena Indonesia menurunkan skuad U22, sebenarnya belum jelas dasarnya dari mana. Dan saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Ketika kita mau menurunkan tim U22. Pihak AFF marah sama Sintayong? Iya, karena kita mau menurunkan U22. Artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori umur itu sudah tersedia. Karena tujuannya ada itu tadi, regenerasi. Iya, regenerasi. Kalau untuk U23 misal, ada Piala AFF U16, ada Piala AFF U19, ada Piala AFF U22. Sudah ada kelompok umur masing-masing? Sudah ada kelompok umur. Jadi AFF yang pihak mana nih? Tapi jika ini benar, mungkin saja ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Pak Erik dan STY untuk buat mafia bola marah. Melihat situasi ini, sepertinya wajar jika yang katanya pengamat itu langsung kebakaran mencari kambing hitam dari gagalnya timnas Indonesia ke semifinal AFF. Mungkin saja mereka jadi kehilangan ladang mendapatkan yang lebih besar, atau mereka pikir ini adalah kesempatan, sebuah momentum untuk melemahkan timnas dan ambisi untuk merebut kendali PSSI. Menggiring opini jika timnas sudah gagal, dan menuntut untuk mengeluarkan STY dari kepelatihan. Seperti skema yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun ternyata sekarang tak mudah, banyak supporter timnas yang sudah cerdas. Kita tahu mana yang betul dukung timnas dan mana yang hanya memanfaatkan timnas saja. Hacker Indonesia kini juga sudah muak dengan para pengganggu timnas. Dukungan terhadap sepak bola nasional semakin solid, terutama di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dengan rekam jejaknya yang kredibel, Pak Erick Thohir menjadi figur yang sulit untuk diajak kompromi oleh mafia bola. Sedikit demi sedikit PSSI mulai menutup celah bagi mafia untuk masuk ke sistem sepak bola Indonesia. Bahkan para legenda timnas turut mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Sosok-sosok seperti Greg Nokolo, Bambang Pamungkas, Hamka Hamzah, Diego Michel, hingga Rocky Putiray memberikan dukungan penuh terhadap timnas dan kritik bagi pandit-pandit yang mempertanyakan kualitas Indonesia. Bung Akmal dapat info dari tur tim Piala AFF. Aneh ya, kok bisa dia tahu ya? Kok bisa itu bocor ke dia ya? Kok bisa sampai ke dia ya? Dia siapa sih? Bagian PSSI juga enggak gitu loh. Kok bisa dia dapat bocoran itu sampai katanya tim tur Piala AFF marah ke Sintayong? Kok bisa? Itu jadi pertanyaan. Jadi kalau kayak gini kan orang jadi makin curiga ada itu terlibat dengan mafia ini, Bung, gitu loh. Ditambah kalau yang berhubungan dengan kemajuan timnas kita di bawah naungan Sintayong, Anda tuh kritiknya gila banget gitu loh. Sama seperti teman Anda namanya Bung Towel. Dan sekarang Coach Justin pun demikian. Ada apa dengan kalian bertiga? Jangan-jangan kalian lah buzzer itu yang seperti yang dikatakan hacker Indonesia. Walaupun masih asumsi ya, itu ya masih asumsi, belum ada buktinya.
Tapi kalau lihat cara Anda seperti ini, jangan-jangan memang Anda bisa terlibat nih kalau kayak gini ceritanya. Inilah salah satu awalnya kenapa mafia ini makin terlihat ke permukaan. Jangan-jangan kemunculan 3 orang ini ditambah seorang mantan ketua PSSI yang pernah kasus korupsi, yaitu Nurdin Halid. Ini jangan-jangan menunjukkan memang mafia itu ada gitu loh. Jangan-jangan mereka wakilnya gitu. Ini sebuah asumsi ya, tapi kalau kita lihat cara mereka mengkritik seperti tidak ada baiknya seorang Sintayong, bisa jadi ya mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan sama timnas kita. Ditambah lagi kita nggak masuk ke Piala AFF semifinalnya nggak masuk. Wah, itu makin ngamuk. Kalau berdasarkan asumsi ini, itulah yang kita jadi khawatirkan. Kalau nanti timnas kita ini tanding lagi nih di kualifikasi Piala Dunia, apakah mereka akan turut serta mencengkram? Tapi sebelum kita jauh ke sana, apa yang dilakukan PSSI sebenarnya dengan seorang Sintayong? Bagaimana awalnya kenapa Sintayong bisa dipakai sampai saat ini dan membuat kebencian luar biasa mungkin dari seorang sosok yang bernama Bung Toel nantinya? Yuk kita lihat video ini. Ditambah Kan begitu, yang kemudian efeknya Sintayongnya ngoceh-ngoceh soal regulasi AFF yang dianggap kuno, yang kemudian katanya keluar aja dari AFF pada zaman era Iwan Bule ada Mas Gustiranda. Itu pertanyaannya, kenapa regenerasinya itu? Kenapa tidak racikan dan semangat itu yang dipilih? Iya, makasih. Kalau mau bicara dengan sesuai dengan judul ya, drama STYST atau Goodbye, itu kita harus mundur kira-kira 6-7 tahun yang lalu, sebelumnya. Gitu, Bro Toel. Saya mau mulai di 2017 dulu. 2017 kita punya head coach itu Simon, tanpa prestasi sama sekali. Dan memang saat itu Indonesia federasinya pun gonjang-ganjing. Bung Toel nggak usah diajarin, tahu ya. Pada tahun 2018 ada Piala Dunia di Rusia nih. Oke, Piala Dunia Rusia. Saat itu mengejutkan, Korea yang sudah tidak mungkin masuk ya bisa menggagalkan Jerman, betul nggak? Siapa itu pelatihnya? STY. Sintayong. Saat itu. Nah, saya mau lompat lagi. 2019 keluarlah yang namanya Inpres nomor 3 2019, percepatan sepak bola oleh Pak Presiden Jokowi saat itu. Ditambah lagi pada tahun 2019 kita menang bidding nih untuk Piala Dunia FIFA World Cup U20. Ya. PSSI dengan pengalaman tadi, kita Simon, lalu ganti ada Luis Mia, segala macam. Siapa nih untuk persiapan FIFA World Cup U20? Nah, saat itu sekjen kita Ratu Tisa saat itu bisa kontak, kira-kira begitu. Kita kontak si Sintayong. Saat itu juga ada perubahan di PSSI. Ini saya mau bicara mundur ya, PSSI. Jadi Sintayong itu lebih kepada awalnya kita persiapan untuk FIFA World Cup U20. Gitu. Nah, dalam perjalanannya kita tahu semuanya. Ternyata kita batal menjadi tuan rumah. Revisi dong kontrak. Revisi. Maka STY juga memegang timnas senior. Ya. Nah, begini, saudara, kalau masalah AFF ini betul, ini single event namanya. Single event hanya sepak bola. Jadi Piala Dunia kecilnya ASEAN. Kalau SEA Games itu multi event. Artinya semua cabur. Jadi kita campur tuh. AFF ini masalah skala prioritas menurut saya. Ya, bahwa saya kan bukan Exco lagi. Jadi apakah Exco saat itu menetapkan punya target apa tidak, itu masalah skala prioritas. Persoalannya kan begitu. Yang menjadi drama adalah tim mana yang mau ditampilkan. Apakah tim yang kemarin menang SEA Games, ya kita itu seperti kaosnya Effendi Ghazali, atau tim ini? Kebetulan saya pada waktu pertandingan kemarin Filipina saya menyaksikan langsung pertandingan Dari Stadion itu. Manahan. Di Manahan. Betul memang kalau dari sisi komposisi pemain ya kita jauh lah. Ya, dari sisi usia jauh, pasti jam terbang juga jauh, segala macam. Kalau masalah target dikatakan tidak ada target lalu semifinal, saya agak
sependapat dengan Pak Marji. Dalam konteks itu ya, bukan konteks STY, bahwa targetnya adalah regenerasi. Targetnya. Karena dengan komposisi pemain seperti itu, nggak mungkin kita akan bilang targetnya jauh gitu sampai Final, ke final. target final tidak mungkin. Nggak mungkin. Kan juga di PSSI bukan orang yang tidak menganalisa kan, pasti begitu. Nah, masalah split of the tongue bahwa tidak ada target artinya kenapa segala macam itu udah lewat lah menurut saya. Begitu ya. Tapi bahwa persoalan regenerasi itu iya. Nah, apakah sekarang dengan kegagalan kita di AFF kita akan evaluasi pelatih kita? Oh pasti menurut saya. Semua pelatih-pelatih di PSSI ini kalau gagal dengan targetnya itu pasti dievaluasi. Kita banyak. Tadi Bung Toel bercerita tuh dari kita ambil Alfred Riedel kita evaluasi, ganti atau kekosongan ada Simon pada pelatih Persib saat itu ya. Kita ganti lagi Luis Mia apa kurang hebatnya bro? Tapi karena kita evaluasi ya kita ganti. Evaluasi ini apakah berujung pada penggantian pelatih nantinya? Ya tergantung tim analis dan exco. Kira-kira begitu kan. Nah, apakah sekarang dievaluasi? Saya kira pasti iya dievaluasi. Tapi situasi hari ini kita sedang mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia yang masih STY pegang kemarin. Berhasil apa tidak? Menurut saya cukup berhasil. Siapa bilang tidak berhasil? Untuk Pildun ya, saya tidak mau bicara masuk masalah naturalisasi pro dan kontra. Saya tidak mau. Artinya dalam konteks Pildun STY itu berhasil. Begitulah awal muasalnya seorang Sintayong yang awalnya ditargetkan untuk Piala Dunia Under 20, tiba-tiba ada pembaharuan untuk timnas senior kita. Dan kita lihat dia banyak melakukan perbaikan. Dimulai dari masalah fisik nantinya, dan yang paling mengerikan itu sebenarnya tapi luar biasa, yaitu apa? Memotong generasi. Sehingga dia berani mengambil pemain muda sehingga lahirlah tokoh seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho yang sekarang jadi punggawa timnas senior kita. Dan lihatlah hasilnya sekarang. Itulah yang awal muasalnya kenapa Sintayong menjadi head coach kita sampai timnas senior. Dan di kualifikasi Piala Dunia ini, dia bisa masuk ke round 3 dan terakhir kita bisa mengalahkan Arab Saudi bersama dengan Sintayong. Itu sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Sintayong. Dan bagi seorang mantan Esko, Gusti Randa, apa yang dilakukan Sintayong ini sebenarnya sudah sangat cukup berhasil. Namun hal ini tentunya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Segitu sentimentalnya dia. Luar biasa sebenarnya yang dilakukan Sintayong 5 tahun ini, luar biasa. Dan hasilnya dengan pencapaian kita sekarang untuk level Asia dan bahkan untuk kualifikasi dunia Piala Dunia ini ya nggak semua pelatih bisa loh. Legend loh beliau ini. Tapi itu pun Anda nggak apresiasi, Bung. Jadi kita curiga dong kalau Anda dan beberapa kawan-kawan Anda ya bagian dari mafia yang tidak senang dengan kemajuan bangsa ini. Kembali ke judul saya yang di awal. Apakah ini ada kaitannya dengan perjudian itu lagi nanti di ronde keempat ini? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Makin banyak pertandingannya maka makin banyak juga peluang untuk perjudiannya. Dan kita tahu sendiri antusiasme dunia, tanda petik ya, untuk penyiaran pertandingan sepak bola yang melibatkan timnas itu sangat tinggi. Maka nilai transaksinya dalam perjudian juga makin besar. Nah, tergantung bagaimana nanti PSSI menghadapi ini. Maukah dia disetir sama mafia ini? Dan kita lihat sendiri bagaimana seorang Sintayong dengan tegasnya menolak itu. Menang kita 2-0. Tapi kita lihat sendiri gara-gara Piala AFF dia langsung ditendang. Apakah PSSI benar-benar karena masalah hanya komunikasi saja saat itu ya, atau karena tekanan yang luar biasa dari mafia ini juga? Ya kita nggak tahu nih. Semoga Pak Erik itu kuat lah. Saya yakin Pak Erik juga kuat lah. Ya kita positif aja dengan pertimbangan dia untuk lolos Piala Dunia kali ini. Itu saja. Jadi apa yang dilakukan Pak Erik dan jajaran PSSI ya kita dukung saja. Tapi kalau memang benar ada sesuatu, karena kan kita lihat sendiri waktu influencer deodoran itu datang ke hotel timnas, kok bisa masuk sana dan mengganggu? Nah itu kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu? Apakah ada oknum PSSI juga yang terlibat dalam orang-orang ini? Dan tentunya erat kaitannya juga sama mafia dong, sehingga banyak info-info yang bisa bocor. Nah ini jadi pertanyaan ya. Jika yang benar demikian ya berarti di tubuh PSSI juga harus ada pembersihan. Ya semoga Pak Erik benar-benar lugas lah saat ini, tegas lah saat ini. Kita mendukung Pak kalau memang Anda memang integritas dengan apa yang Anda lakukan selama ini demi kemajuan timnas kita. Ya kita dukung habis lah. Itu aja video kali ini ya teman-teman. Masih tetap kita harus pantau tentang timnas kita ini. Jangan lengah. Sampai kita lolos Piala Dunia itu jangan lengah.
harus dengan positif terus hasilnya. Kalau ada yang menceleng-menceleng ya kita harus curiga besar. Karena itu jadi panggung para mafia pasti di dalamnya. Hati-hati. Ya itu saja video kali ini. Semoga ini bisa jadi pengingat kita untuk tetap selalu mendukung timnas dan sekaligus juga waspada terhadap para mafia-mafia. Tentunya tugas kita di sini tetap setia mendukung timnas kita dan tentunya waspada juga terhadap para mafia ini. Entah siapapun wujudnya, kita tetap harus waspada. Kawal terus dan maju terus timnas kita. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa komentar ya.